Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa 'amalan mutaqabbalan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang terbesar yaitu diberikannya kita berupa nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua serta menjauhi akan larangan-larangannya. Dan juga kita diberikan berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini, di rumahnya Allah ini, dalam rangka kita menunaikan kewajiban beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi membahas kajian kita tentang masalah ilmu tasawuf. Jadi karena pertemuan yang sebelumnya itu agak gantung penjelasannya, jadi ini kita nyambung lagi dari kajian tasawuf kita yang sebelumnya. Jadi sebagaimana Nabi kita bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad atau tubuh seorang anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota jasadnya itu. Dan akan tetapi apabila rusak segumpal daging itu, maka seluruhnya anggota tubuhnya itu akan menjadi rusak. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi kalau dalam ilmu medis, hati itulah jantung, ya, jantung, tempat berdetaknya hati. Hati jantung ya. Iya. Jadi qalbun itu kan bahasa Arab. Kalau apa kita hati nurani yang dimaksud. Kalau dalam medisnya itulah jantung. Jadi bukan dipahami hati bukan. Jadi qalbun dipahami itu jantung. Jadi yang dimaksud di sini adalah hati nurani di dalam tubuh manusia. Itulah segumpal daging, itulah jantung. Jadi kita dalam. Jadi apabila dia baik, baiklah seluruh anggota tubuh manusia itu, segala anggota panca indera tubuhnya baik, matanya baik, telinganya baik, tangannya baik, kakinya baik, lidahnya baik, semua baik. Jadi tergantung kepada hatinya, kepada hati. Kalau dia rusak hati itu, maka rusaklah seluruh anggota panca indera tubuh itu. Matanya, telinganya, tangannya, kakinya, lidahnya, kemaluannya, semua rusak. Nah, jadi tergantung kepada hatinya seseorang. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, maka otomatis seluruh anggota tubuh panca indera itu akan menjadi baik seluruh.
Inilah yang dikatakan Nabi itu hati. Maka dalam kajian ilmu tasawuf ini membahas tentang masalah hati. Itulah tujuan daripada kita mempelajari tentang masalah ilmu tasawuf. Kalau secara zahirnya tubuh kita ini bisa dilihat oleh manusia, tetapi kalau hati tak bisa dilihat, tak bisa didengar. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan yang zahir, yang batin pun Dia tahu. Jadi apa niat kita dalam hati Allah tahu. Kalau manusia tak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya kata Nabi kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa kamu, bentuk wajah dan tubuh kita yang tidak. Bukan itu yang dilihat Allah. Jadi apa yang dilihat Allah di sini? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat Allah itu adalah hati-hati kita ini dan amal ibadah kita. Kepada siapa kita niatkan dalam hati? Karena Allah atau karena siapa? Nah, itu dia. Jadi kalau Allah pun Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang zahir, yang batin, yang nyata, yang tersembunyi Allah mengetahui. Makanya dalam satu kisah itu, ketika seorang ulama, tuan syekh, tuan guru memiliki beberapa orang murid, maka itu diperintahkan mereka itu untuk menyembelih seekor burung merpati atau seekor burung lah, entah burung apa namanya pokoknya. Masing-masing dikasih burung, masing-masing dikasih pisau. Dan pesan tuan guru itu, ketika kalian menyembelih ini binatang, burung ini, jangan ada satu orang pun yang melihat kalian. Jangan ada yang tahu. Jadi masing-masing murid itu berpecah, ya kan, dari tempat yang sunyi dari keramaian manusia, supaya tidak ada yang tahu ketika dia menyembelih binatang burung tersebut. Nah, semuanya menyembelih, nggak ada orang sembelih. Kalau yang satu malah tak menyembelih. Jadi ketika mereka datang kembali kepada tuan gurunya, wahai guru, apa perintahmu telah kami laksanakan. Semua binatang ini, burung ini telah kami sembelih. Tak ada satu orang pun manusia yang tahu. Yang satu malah ditanya, lah kenapa kamu sembelih itu burung? Kok masih hidup? Kenapa kamu tidak melaksanakan perintah kami? Jawab si murid, wahai guru, walaupun manusia itu tidak melihat, tapi Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi bagaimana mungkin saya menyembelih? Tapi kata tuan guru, jangan ada siapapun yang mengetahui. Jadi itu tadi, makanya hati kita ini Allah tahu. Walaupun manusia pada zahirnya mereka tak mengetahui. Nah, itulah dia. Makanya niat itu di dalam hati dan Allah mengetahui akan itu. Tak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang luput. Nah, makanya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hati itu seperti laksana raja. Kalau anggota panca indera tubuh kita ini laksana seperti bala tentara. Jadi kalau hati, kalau raja dia memerintah apapun kepada bala tentaranya, maka pasti dikerjakan itu sama bala tentara. Kalau enggak mereka kena hukum. Apakah perintahnya itu mengandung kebaikan
atau mengandung kejahatan. Itu nggak peduli. Macam kayak kisah Fir'aun laknatullah alaihi. Dia kan seorang raja di Mesir, penguasa. Dia perintahkan bala tentaranya itu untuk membunuh setiap bayi-bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel pada waktu itu. Karena dia dapat mimpi bahwasanya kerajaan ini akan ditumbangkan oleh seseorang laki-laki dari keturunan Bani Israel. Maka diperintahkan setiap bayi yang lahir ketahuan itu diambil, dibunuh, disembelih di Laut Merah, di Sungai Nil ya, di Sungai Nil. Makanya itu berubah itu laut yang begitu jernih, Sungai Nil yang begitu jernih itu menjadi warna merah karena tergenang dengan banyaknya darah manusia. Karena disembelih mereka itu sama bala tentara itu. Itulah ujian yang terbesar, yang terberat yang dialami oleh kaum Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub dan Nabi Ishak alaihi salam. Ada diperintahkan sama si Fir'aun. Begitu juga hati kita ini. Kalau hati ini baik, raja ini baik, maka dia akan memerintahkan seluruh anggota tubuhnya ini hanya untuk berbuat kebaikan. Matanya melihat kepada yang diridhoi Allah, yang diperintahkan Allah. Matanya selalu melihat kepada kebaikan, melihat membaca Al-Quran dengan matanya, melihat kitab-kitab agama, memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Matanya dia pergunakan selalu untuk yang baik, karena hatinya baik. Begitu juga telinganya dia gunakan untuk mendengar sesuatu yang baik, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Mendengarkan bacaan-bacaan selawat, bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan zikir. Tak mau nih telinganya mendengarkan hal yang buruk. Itu juga semuanya. Tangannya selalu membelai kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, selalu mau menolong kepada saudaranya dalam kesusahan, ringan tangan, dermawan. Kakinya selalu melangkah ke tempat kebaikan, melangkah ke masjid, melangkah ke pengajian majelis ilmu. Kemaluannya dia tempatkan tempat yang halal di tempat istrinya, bukan di tempat wanita lain. Dia berzina. Lidahnya dia mengatakan sesuatu yang baik, penuh dengan nasihat. Selalu dia gunakan untuk baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, selalu berselawat istighfar. Itu kalau hatinya baik. Tapi kalau sebaliknya hati itu raja tadi yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau hati tadi kotor, jahat dia, maka seluruh anggota tubuhnya pasti berbuat jahat. Matanya melihat yang haram, bukan melihat sesuatu yang dihalalkan. Kebiasaan orang kan, dia gunakan matanya untuk melihat kemaksiatan. Nanti telinganya begitu juga. Kalau ada orang menceritakan aib orang, senang dia dengarnya. Walaupun dia nggak ngomong, aku kan cuma dengar, ya sama aja. Apa bedanya? Berarti kan kamu kan bersekutu di situ, walaupun kamu tidak bicara, tapi pendengaranmu dipertanggungjawabkan juga. Kamu mendengar, berarti kamu senang. Setiap ucapan yang tidak baik dan menghibah orang, menceritakan aib keburukan orang lain, senang ya, walaupun dia tidak cerita. Jadi kalau ada orang menceritakan aib, hibah keburukan orang lain, tinggalkan majelis itu. Ngapain kita di situ?
berdosa kita, sia-sia. Sama saja kita mentransfer amal ibadah kita kepada orang yang kita ceritakan kejelekan tanpa kita sadari. Nah, jelas. Jadi nggak ada. Jadi kalau ucapan yang tak baik itu jangan didengar. Seperti hibah. Apakah kamu mau makan bangkai saudara kamu sendiri? Itu dalam Quran tadi itu. Apakah kita mau? Pasti kita nggak mau. Nah, kalau nggak mau jangan ceritakan keburukan orang. Urus saja diri kita masing-masing. Kita aja pun tak tahu nasib kita nanti di hadapan Allah ini. Mati kita husnul khotimah atau su'ul khotimah tak tahu. Jadi ngapain nyari kesalahan orang? Kan kurang kerjaan namanya. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan udahlah ya kan Bu. Iya Bu. Ngerumpi ya kan. Nah, kata orang menggosip ya kan. Pakai lidah hawa. Rasanya satu hari kalau enggak ceritakan orang enggak enak hati deh. Nah, karena kebiasaan buruk tadi, kenapa hati awak kotor? Apalagi laki-laki. Kurang kerjaan betul lah. Mana wibawa seorang laki-laki? Mulut awak macam kayak perempuan katanya menceritakan keburukan orang, aib orang. Tak boleh. Berdosa besar itu. Itulah dia. Jadi kalau gunakan itulah hati dari mendengarkan keburukan. Karena hatinya rusak, hatinya kotor. Rajanya itu enggak bagus, macam Firaun ini merintahkan bala tentaranya. Udah itu begitu juga tangannya. Tangan ini suka mukul istri, mukul anak, ringan kali tangan mukul orang. Ini nanti dipertanggungjawabkan sama Allah. Tangannya nanti berbicara nanti. Ya Allah, ini tangan selalu berbuat zalim. Istri masih kena tempeleng. Pernah ibu kena tempeleng suami? Enggak. Alhamdulillah. Kira-kira ada enggak zaman sekarang ini perempuan yang kena tempeleng sama tangan suami? Ada lah. Oh, ibu beruntung lah, berarti suaminya sayang, soleh ya. Kaki juga, kaki melangkah ke tempat maksiat, tempat perjudian, ke tempat pelacuran, ke tempat kelab-kelab malam, kaki ini melangkah ke sana. Lidah suka kali bicara dusta, berbohong. Bohong itu dosa besar Pak. Jangan anggap sepele. Bohong sekali-sekali dikit-dikit enggak apa-apa. Dosa besar itu salah satu dosa kabir, dosa besar. Termasuk di dalam dosa. Boleh kita berbohong, boleh. Kalau untuk kebaikan. Kalau misalnya masakan ibu agak keasinan, ya kan, bapak pulang kerja lagi dalam keadaan lapar. Iya kan, makan tuh lauk pakai nasi, kuasinan, mata sampai mendelik, ya kan, saking asinnya ya. Nah, ditanya pula sama istri kita, kayak mana masakan adik saya hari ini Pak? Jangan awak jujur lagi, bilang enak, biar katakan sedikit enak, gitu. Enak itu asinnya gitu. Kan kita marah, boleh berbohong. Boleh untuk menyenangkan hati istri. Karena dia kalau masalah capek, dia pun capek juga. Ngurusi anak, ngurusi rumah, masak untuk kita, masak untuk anak. Ya, dia bilang ada. Enak kali. Nah, nanti dia cicipi juga ya masakannya. Nah, itu caranya. Nah, biar dia tahu itu asin. Jangan awak marah-marah. Wah, asin kali masakannya. Macam mana ya kau masak? Nah, jangan marah. Kalau hati kita bagus, bersih, tak ada marah-marah lagi. Ya, hati gitu. Kalau hati itu baguslah ucapan. Kalau hati tadi tak bagus, marah lagi. Jadi tergantung kepada hati semua. Makanya
pertemuan kita sebelumnya itu, pembagian hati itu ada 3. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, penuh dengan rahmat Allah, ridha Allah. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Yaitu yang ketiga, qalbun ma'ruf, hati yang sakit. Inilah kalau kita jabarkan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih ini, inilah tadi hati yang bersih, raja yang baik, yang selalu menyuruh kepada kebaikan, seluruh anggotanya baik. Inilah penuh dengan keimanan kepada Allah, ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut harap kepada Allah. Takut kali dia berbuat dosa kepada Allah. Kalau dia terlanjur berbuat dosa, langsung dia istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Terlanjur awak nengok aurat perempuan itu, mata awak tersingkap roknya, terlihat gitu, langsung berpaling, istighfar kita. Iya kan? Jangan pula kita kalau sekali kan rezeki kita. Tapi kalau sekali lama kali itu sama aja. Sekali ulang, sama aja kita mengotorkan hati kita. Dosa gitu. Karena dari istighfar. Selalu takut ke hati kita berbuat dosa. Istighfar dan 3 kali istighfar, betul-betul dari hati kita. Jadi kalau kita selalu terjerumus dalam perbuatan dosa kepada Allah, maka kita selalu beristighfar kepada-Nya. Jadi terhapus itu dosa. Kalau enggak nanti melekat satu titik noda hitam di hati kita. Makanya seluruh anggota tubuh kita ini berpotensi untuk bisa melakukan kebaikan atau sebaliknya keburukan. Jadi kalau hati yang sudah bersih itu dijaga, jangan sampai dinodai. Kalau mata berbuat dosa, berbuat maksiat, telinga, tangan, langsung kita istighfar. Kalau enggak kita iringi dengan istighfar, menempellah, melekatlah satu titik noda hitam. Ini kalau enggak dibersihkan, enggak istighfar, enggak bertobat, lama-lama banyak buat dosa, melekat titik hitam. Lama-lama hati itu jadi hitam. Kalau udah hitam, keras. Kalau udah keras, nasihat agama itu nggak mempan lagi. Kita suruh pun kayak mana nggak mempan lagi, karena hati itu udah terlalu hitam. Ini kenyataan. Ada teman saya, sahabat saya. Dia ini bandel lagi. Semua maksiat dia lakukan. Tiba-tiba dia tidur dalam masjid. Dalam masjid itu dia bermimpi, dia lihat badannya itu, hatinya hitam. Entah macam itu ditunjukkan Allah. Habis itu bertobat, dia menangis karena banyak dosanya. Itulah kata Nabi juga. Satu dosa melekat titik hitam di hati. Makanya macam mana membersihkan hati yang kotor tadi, hati yang hitam tadi, karena perbuatan anggota tubuh kita berbuat dosa kepada Allah. Mata buat dosa, telinga, lidah, tangan, kaki, kemaluan. Macam mana itu supaya bersih hati? Ya banyaklah istighfar, zikrullah, la ilaha illallah. Kalau kaca itu kotor, pasti ada alat pembersihnya. Alat pembersihnya apa Bu biasanya? Deterjen pembersih ya? Sabun deterjen ya? Pakai air. Ya, bersih itu kaca, mengkilat. Iya kan? Kalau kaca itu kotor. Nah kalau hati kita ini kotor karena perbuatan dosa maksiat kita kepada Allah, macam mana kita membersihkannya? Setiap benda yang kotor ada alat pembersih. Kalau besi bekarat ada alat pembersih, ada kertas pasir ya? Atau diasah
supaya dia tidak lagi. Jadi kalau hati yang kotor itu macam mana? Ya dengan zikrullah, dengan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, la ilaha illallah, atau kalimat lain untuk membersihkan hati yang kotor. Kalau enggak dibersihkan bahaya. Makanya dalam kitab tasawuf ini ada aliran tarekatnya itu, kalimat zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus yang hati yang kotor, hati yang keras itu bersih dan lembut dengan sendiri, karena mesti pakai kalimat Allah. Makanya ya ya simbol daging ya. Jadi waktu bayi itu melahirkan itu artinya tujuan apa? Kalau bayi waktu lahir ke dunia, wah bersih sekali. Kenapa dia ketika itu bisa kotor? Karena bisa tadi bilang kalau dia bersih akan bersih. Kalau anak ditinjau dari ilmu fikih, kalau anak belum balik, belum mukallaf, salah satunya belum balik, belum ihtilam, belum mimpi dia. Kalau perempuan darah haid itu dia berbuat dosa, tidak ada dosanya itu. Jadi hatinya masih selalu bersih. Yang dosanya bapak mamanya yang nanggung dosanya. Kalau dia belum balik. Makanya kalau anak-anak ribut di masjid sholat, kalau mengganggu orang sholat, yang nanggung bapak emaknya. Kenapa anaknya nggak dididik betul? Kenapa bisa ribut? Ya tergantung tanggung jawab anak, bapak sama mamanya. Jadi mereka yang menanggung dosa anak yang belum balik. Jadi anak yang belum balik tak ada dosa, berarti tak ada titik hitam itu. Kecuali mereka sudah balik. Kenapa ketika udah balik dia bisa kotor dosa? Karena tadi kata Ustaz juga dia bersihkan itu. Iya. Karena tempat kita ini, dalam hati kita ini ada fujur, ada takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dalam hati kita ini ada kebaikan, ada juga untuk keburukan. Kan ada nafsu kita ini. Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah balik, kalaulah memang kita orang yang dipilih Allah untuk jadi orang yang soleh dan soleh, memang ada, karena dari sebelum kita lahir ke dunia sudah ada takdir baik dan buruk kita ini. Apakah kita termasuk orang celaka atau orang bahagia? Celaka itu masuk ke neraka, yang bahagia masuk ke surga. Jadi sudah ada takdir itu. Selama 4 bulan roh itu ditiupkan di rahim ibu kita, sudah ada tertulis di lauh mahfuz. Apakah kita termasuk orang yang celaka atau yang bahagia? Jadi kalau memang ditunjuki udah ada takdir yang baik untuk kita, orang yang bahagia memang ditunjuki Allah, maka ketika balik pun kita bagus saja nanti pada akhir-akhir hidup kita. Seperti contohnya sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika balik masuk Islam terus baik terus sampai akhir hayat hidupnya baik, soleh, rajin baca Al-Quran. Nah itu dia. Jadi yang buat kotor atau ketika ada apa pengaruh luar atau kalau kan saya bilang perumpamannya gini, tahu seekor belut itu hidupnya di lumpur nggak? Tapi ketika kita ngambil belut tadi, apa melekat di badannya itu lumpur? Enggak.
Jadi kalau memang lingkungan kita memang bobrok, moralnya bobrok, banyak orang-orang yang tak baik. Tapi kalau Allah menjaga kita, pasti kita tetap baik. Karena udah ditakdirkan memang kita menjadi orang yang bahagia, bukan celaka, udah tertakdir itu. Cuma janganlah pula, udahlah kayaknya takdir buruknya ini. Udahlah gak usah sholat lagi, gak usah puasa. Itu bukan orang nakal, itu orang goblok. Mana pula, siapa yang tahu kita ke surga ke neraka? Ya, tahu kita. Siapa yang tahu? Saya pun tak tahu, ibu pun tak tahu. Kita bakal ke neraka atau ke surga, tetapi bakal kita ke sana. Ada dua ya tempat itu. Kalau nggak ke surga, ke neraka baliknya. Jadi sudah ada takdir Allah. Kalaupun ini lingkungan ini rusak, kalau memang Allah menghendaki kita baik, baiknya kita. Ini saya lama tinggal di Marelang. Kalau namanya pergaulan masih muda dulu, luar biasa. Perzinahan, klub malam, pelacuran. Kenapa kita bisa menghindari? Karena Allah tuh sayang sama kita. Karena memang dikehendaki Allah kita jadi orang baik. Walaupun kita masuk ke tempat pelacuran, masuk ke dalam itu, semua orang pada berzina di dalam itu, tapi kita nggak berzina, nggak ada selera sedikit pun kita nengok perempuan di sana. Perempuan sana cantik, macam artis bintang film lah sana. Tapi kita nggak ada sedikit pun hati kita ingin melakukan itu. Berarti Allah tuh melindungi kita, Allah sayang sama kita. Memang dikehendaki Allah lah kita jadi orang baik. Jadi walaupun lingkung seperti apapun, rusaknya lingkungan kita, kalau memang Allah menghendaki kita menjadi orang yang soleh, orang baik, nggak akan ternodai hati kita itu, akan jadi baik lagi kita nanti sampai akhir hayat hidup kita. Iya. Kalau preman dia tuh banyak kejahatannya, minum minuman keras, mabuk dia, berzudi dia, berzina dia, membunuh lagi. Bertobat dia kepada Allah, bagus sekali lah. Begitu malam dia bertobat, besok mau masuk masjid, terpeleset dia di situ, kebanting dia meninggal. Kira-kira orang ini masuk surga atau neraka? Betul lah Bu bilang. Jadi sebesar apapun dosa kita, karena kelakuan kita nih, perbuatan anggota tubuh kita panjang, sebesar apapun dosa kita, sebuah selangit dan bumi dosa kita bawa di hadapan Allah. Kalau kita betul-betul bertobat, taubatan nasuhat, tobat yang sebenar-benarnya untuk mensucikan hati kita jadi qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat nanti di hadapan Allah di hari kiamat, pasti Allah tuh mengampuni kita. Jadi takdirkan baiklah. Itulah takdir yang dalam rahim ibu kita. Makanya kan udah pernah saya sampaikan, kalau ada orang minum minuman keras, kalau ada orang main catur, udah beruban kepalanya, udah tua, dengar azan malah dia main catur juga, sampai masuk waktu isya, awak lewat, sinis awak mandangnya. Udahlah tua, beruban, bukannya ke masjid. Salah awak sikap awak seperti itu sama dia. Sikap kita itu bukan menghukum orang. Kita mendoakan orang. Ya Allah, berilah hidayah sama saudaraku tuh, supaya dia bisa seperti aku ke masjid. Bukan awak mencibiri dia, merendahkan dia. Siapa tahu kan dia masih hidup, pintu tobat kan masih ada. Kecuali kalau ada di kerongkongan di sini, nggak mau bertobat, dia tak bisa lah. Tapi kalau dia masih hidup, masih bisa berjalan, dia sehat, siapa tahu nasib orang. Kenal sama Peri Budiman?
bandar narkoba di Indonesia yang dihukum mati. Orang Cina sebelumnya bukan beragama Islam, tapi dapat hidayah Allah dalam penjara, masuk Islam. Sholatnya tak pernah tinggal, baca Al-Qurannya tak pernah tinggal, tiap malam nangis menyesali dosa-dosanya. Tapi lihat, Allah muliakan dia dengan Islam. Takdir Allah menghendaki dia baik, tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya kita jangan, sekalipun seorang pelacur, ya Bu, tiap malam dia pulang dari klub malam sana, ada tahu lawak kerjaan dia. Jangan ibu ceritakan dia, kejelekan dia. Itu si Polan tuh tiap malam berdagang aja di sana tuh. Jangan awak mencibir orang. Siapa tahu pelacur itu taubat dia sebelum mati. Tak boleh kita menghukumi orang. Yang berhak menghukumi orang itu Allah, bukan kita. Kita siapa? Kita pun tak tahu nasib kita kayak mana. Ada namanya Syekh Barsisa di zaman Bani Israel, 60.000 muridnya jadi wali Allah semua, sampai terbang-terbang ke udara sana. Murid aja kayak gitu, apalagi gurunya kan gitu. Beribadahnya luar biasa, siang malam. Kalau kita kalah lah, awak sholat 5 waktu aja puntang panting, ya kan? Bangun subuh sampai kejedut pintu, ya kan? Iya, siang malam itu sebar sisa 60.000 kata guru saya. Ibadah mereka itu luar biasa, sampai Allah kasih di mereka karomah, bisa terbang-terbang ke udara sana. Tapi matinya kayak mana? Sebar sisa mati kafir. Itu wali apa? Awak wali anak yang belum tentu lulus, apalagi wali Allah kan gitu. Itulah dia. Jadi nggak ada kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan sombong, ujub kita itu. Itulah kotor hati kita tuh. Berarti hati kita kotor. Ada maksiat batin dalam hati kita. Salah satu ujub, merasa diri lebih baik, heran dengan ibadah. Bangun tengah malam tahajud, ya kan? Hatinya itu berkata-kata, nampaknya pada malam hari ini akulah yang paling soleh. Tengok tetangga semua pada tidurnya. Apalagi tetangga awak sebelah tidurnya ngorok, ya kan? Awak sholat, ya kan? Merasa kita heran dengan ibadah kita. Akulah yang soleh mana malam. Apa yang soleh? Ke neraka lah kalau kau kayak gitu. Mana kita merasa kita heran ibadah kita. Kita dibangunkan, siapa yang bangunkan? Allah. Tidak bergerak lidahmu membaca ayat Al-Quran kalau enggak Allah mengizinkan. Jangan kita yang beribadah, Allah semua izin Allah. Kenapa hayalah sholah? Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Seharusnya kan kalau ketika mau azan hayalah sholah, katanya kan, marilah kita sholat ini. Seharusnya kita kan jawab, ya udah nanti aku datang, gitu ya kan. Tapi awak jawab bukan itu. La haula wala quwata. Tanpa izin Allah nggak bisa kita ibadah. Jadi jangan kita merasa lebih baik dari orang. Kita doakanlah dia, ya Allah, berilah hidayah kepada saudaraku biar dia seperti aku, bisa ke masjid. Tobat dia lebih baik dari kita, iya kan? Sholat sunatnya banyak. Bisa, takdir itu bisa berubah dengan kita banyak berdoa. Jadi doa itu penting. Iya Pak. Jadi bagaimana menjaga hati supaya selalu bersih? Kan itu harapan kita. Karena nanti pada hari kiamat nanti tak ada bergunanya lagi harta benda itu. Anak semua, istrinya ada. Yang menolong kita hati kita yang bersih, yang selamat. Qalbun salim. Man atallaha biqalbin salim.
menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih. Dan macam mana menjaganya? Memang berat lah Pak menjaganya. Ya, jagalah panca indera tubuh kita ini. Jangan kita berbuat maksiat. Mata, jangan lihat aurat perempuan. Banyak nggak orang Islam di sini nggak pakai jilbab? Terburai rambutnya. Maka tiap hari kita berdosa. Nengoknya berdosa. Kecuali kalau kita palingkan pandangan kita. Nah, itulah termasuk kita menjaga hati. Kita lawan nafsu tadi untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jadi seluruh anggota kita ini kita jaga dari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa kepada Allah. Dari hal-hal yang tidak baiklah semua. Makanya Bu, kalau ibu punya anak gadis, suruh mereka tutup auratnya itu. Ini maknya aja nutup aurat, anaknya dibiarin. Aneh-aneh kan ini. Kalau istri saya itu saya suruh lagi pakai cadar. Kalau nggak sanggup pakai masker. Kalau nggak sanggup, gitu pun jadilah Bu. Udah cantik ini. Ini enggak, kadang-kadang kebanyakan maknya. Bu, ingat Bu ya, kadang-kadang nggak tahu juga saya. Ini perempuan, kadang-kadang mau kondangan, mau pengajian, baru pakai jilbab, rapi, kurang rapi. Nanti pas di halaman rumahnya dibuka jilbabnya, entah apa ibunya. Salah itu. Tengok orang awak. Awak pinggir jalan. Kecuali nenek udah 90 tahun awak iyalah, tak pakai jilbab siapa selera lagi kan. Kalau itu bisa lah. Nah, makanya Pak, dijaga apa kita? Panca indera tubuh kita. Supaya hati kita selalu bersih. Terlanjur kita berbuat salah, istighfar, bertobat kepada Allah. Nah, itu dia. Karena menjaga hati yang bersih tadi sulit. Kalau mengotorinya gampang aja, sebentar. Pulanglah dari sini. Nah, coba semua tengokin perempuan yang nggak pakai jilbab tuh. Nah, kotor hati itu. Besok bangun subuh pun tidak. Bukan, jangan dilaksanakan, ini umpamanya aja. Nah, itulah Pak ya. Jadi, dan selalulah kita zikir kepada Allah. Istighfar, berzikir. Nah, jadi macam gini, perumpamaannya macam gini. Seseorang jatuh di kubangan tempat parit yang sangat kotor, berlumpur. Kira-kira kalau dia udah jatuh ke bawah parit tadi, apa yang dilakukan? Pasti dia bangkit dengan segera, dia bersihkan tubuhnya dari kotoran parit tadi. Begitu juga terlanjur kita buat dosa dari anggota panca indera tubuh kita ini, langsung kita istighfar, bertobat kepada Allah, terhapus tuh dosa. Terhapus noda hitam di hati kita. Nah, itulah untuk menjaganya. Selalu banyak istighfar. Kalau kendaraan, gimana? Pada dia saja. Itulah banyak istighfar awak. Banyak istighfar. Ya macam mana mengelakkan mata? Tapi kalau sekali awak terlihat, tak berdosa itu. Kata Nabi. Tapi janganlah lama kali, sampai 1 jam. Sama aja namanya itu. Ya Pak ya. Itu kalbun salim, kalbun mayit kayak mana? Kalbun mayit itu hatinya mati. Itulah hatinya orang-orang kafir tuh. Itu orang kafir tuh hatinya mati itu. Termasuk Fir'aun laknatullah yang saya ceritakan tadi. Saking matinya hatinya, nggak ada perasaannya lagi. Anak-anak laki-laki, bayi, anak dari kalangan Bani Israel itu diperintahkan untuk menyembelih anak bayi laki-laki Bani Israel. Ratusan anak yang dibunuhnya atas perintah itu, hatinya mati sampai dia berani mengatakan dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la gitu. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Orang aja sebanyak-banyaknya dosa nggak ada yang berani ngaku Tuhan ya. Dia yang berani. Makanya Fir'aun itu kekal dalam neraka. Itu hatinya mati. Makanya orang-orang kafir hatinya mati, Bu. Mati karena nggak ada keimanan kepada Allah. Makanya mereka dengki sama kita karena hati mereka mati tadi.
Itu Allah ngajarkan itu. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Engkaulah pelindung kami daripada kejahatan orang-orang kafir. Tolonglah kami. Karena Pak, orang kafir itu Pak, dia nyerang kita itu dari segala macam penjuru. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Tahun 1992 terjadi pembantaian umat Islam di Bosnia kan? Berapa ribu yang meninggal? Pernah Bapak lihat videonya? Kalau kami satu kampung itu sama sekepling-kepling yang nonton, macam kayak layar tancap. Kalau saya waktu itu masih SD, masih kecil. Apa tuh, ngeri kali. Rupanya kecolongan di sini. Kecolongan di sini di mana? Usu. Sampai berapa ribuan orang Islam dipenggal orang. Hati orang kafir. Nah, cuma kan nggak dipublikasikan. Kalau dipublikasikan perang lah kita betul-betul semua dari Sabang ke Merauke. Ngeri, saya lihat videonya. Bapak tahu almarhum Ustadz Sirojul Munir. Terakhirnya, udah masuk waktu kan? Terakhir ya. Ustadz Sirojul Munir dulu pernah dia ngajar di sini. Ustadz itu pakai papan tulis. Dia jago hadis dia. Kalau orang tua sini yang lama ngerti dia tuh. Ya Pak ya. Tahu Pak kan? Kenal Pak Ustadz Sirojul Munir kan? Itu sama beliau lah saya nonton tuh film yang Muslim di Ambon di Poso tuh dibantu. Itu bentuk CD aja itu kan. Saya lihat Mas. Diajaknya saya lihat. Nah itulah. Kenapa orang kafir bisa berbuat seperti itu? Anak kecil, anak umur belum balik, umur 7-8 tahun itu disembelih orang tuh. Anak umat Islam. Kenapa? Karena hati mereka tuh mayit, hati mereka tuh mati, keras, hitam. Tempatnya setan di dalam itu. Makanya tak ada belas kasihan. Kalau kita Pak, jangankan untuk membunuh anak orang, nempelek anak orangnya kita mikir kan? Betul? Jangankan bunuh manusia, bunuh binatang aja pun awak sanksi. Disuruh nyembelih ayam aja ragu-ragu ya kan? Nah itulah dia. Makanya disitulah letak apanya? Qalbun mayyit tadi. Hati mereka mati. Makanya Fir'aun mati, orang-orang kafir itu mati, orang munafik mati. Nah, itu. Iya, Pak. Apanya? Iya. Iya. Ya tergantung niat hendak kita mau kemana Pak. Kalau Bapak niat kali hendak Bapak untuk berbuat baik, maka Allah mudahkan jalan itu. Kalau kita kuat kali hendak niat hati kita berbuat jahat, izinkan Allah juga. Cuma nanti ingat, perbuatan baik Allah sukai, perbuatan buruk Allah tidak suka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Sebaliknya tidak, Allah sukai orang yang berbuat keburukan. Jadi tergantung kita. Nanti dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Maka dalam ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar sekecil apapun perbuatan baik itu akan dibalas. Begitu juga perbuatan yang buruk itu akan dibalas walaupun sebesar itu. Jadi tergantung kita. Makanya hati kita harus bersih. Kalau hati kita bersih, nanti kita arahkan yang baik. Kalau hati kita buruk, nah itulah hendak kita mau jahat aja. Berarti hati bapak ini bersih semua. Mau dia ke masjid, ya kan? Mau dengar ngaji. Nah, bukan yang nggak dengar ngaji pun apa. Tapi kita doakan supaya hati mereka dibersihkan Allah, supaya mereka bertobat. Udahlah Pak ya. Ada lagi yang bertanya? Udah ya Pak ya. Udah azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina
وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Woo!